Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari modul aplikasi Odoo yang akuntansi. Di tampilan ini adalah dashboard akuntansi terdiri dari jurnal-jurnal yang ada favoritnya. Kalau kita misalnya pengen matikan, nah ini adalah semua jurnal yang ada di perusahaan kita. Ada faktur, tagihan, bank, kas. Nah, mungkin masing-masing di perusahaan itu ada berbeda-beda. Misalnya perusahaan Negeri Sakti dengan TJ itu berbeda. Nah, kita akan mulai dari atas dulu. Jadi kita sudah di dashboard, sekarang kita di pelanggan. Pelanggan ini yang akan kita pertama jelajahi itu di manufaktur. Nah, di tampilan faktur ini akan ditampilkan ya semua faktur yang ditagihkan kepada perusahaan kita. Lalu di catatan kredit. Nah, di catatan kredit ini adalah ketika pelanggan melakukan retur kepada kita. Jadi nanti ditulis faktur, lalu misalnya ada retur. Nah, ini ada catatan kredit itu pembayarannya. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembayaran. Nah, ini adalah semua pembayaran pelanggan kita. Misalnya CV Karya Mardika Pratama. Ini semuanya pembayaran, murni pembayaran. Nanti tanggal 24, tanggal 23, tanggal 22, begitu. Selanjutnya kita ke yang ketiga, pemasok atau supplier. Kita di tagihan. Tadi itu kalau pelanggan adalah penjualan, kalau pemasok adalah pembelian. Ini semua tagihan yang akan ditujukan ke perusahaan kita. Ada pemasoknya, ada tanggalnya. Lalu ada pembayaran. Di tampilan pembayaran ini akan ditampilkan pembayaran apa saja yang sudah kita bayar ke supplier. Lalu di akuntansi ada entry jurnal. Ini adalah pemasukan jurnal secara manual, tapi nanti disarankan jangan masukin dari sini. Itu nanti dimasukin ke jurnalnya sendiri masing-masing. Selanjutnya di laporan ada lembar saldo. Ini adalah aktiva tambah pasiva sama dengan ekuitas tambah liabilitas. Itu misalnya nanti filternya ada di sini, apakah kita mau ke bulan terakhir, atau 3 bulan terakhir, di 3 bulan terakhir, atau di tahun keuangan terakhir. Itu kita bisa atur di bagian sini. Lalu yang di sini ada namanya buka semua. Kalau misalnya di tempat saudara belum di checklist, mungkin di checklist. Kalau kita buka satu-satu, ini capek ya. Nah, ini ada pembantunya dari Odoo untuk membuka semuanya secara sekaligus. Lalu di laporan yang kedua ada laba rugi. Nah, misalnya di tanggal Juni ya. Ini filternya tanggal Juni 2024, laba bersihnya itu minus 509. Nah, dari mana? Kita lihat yang ini laba brutonya atau laba kotornya. Pembagian seperti ini. Sales bersihnya sebesar ini, sales nuggetnya sebesar ini. Nah, ini pengeluaran-pengeluarannya secara global. Lalu nanti di laporan ada namanya pernyataan aliran kas. Ini pernyataan keluar masuk di kasnya. Nah, misalnya di Mei kita buka semua dulu. Nah, pertama yang ini adalah permulaan periode. Misalnya kas besar di awal tanggal 1 Mei yaitu sebesar ini. Nah, ini adalah aktivitas yang terjadi di range ini yang sudah kita tentukan ya. Nah, ini misalnya tagihan muka, kita dapat piutang, usaha, lalu sales box-nya segini, sebesar itu sales negatif sebesar ini. Nah, dari aktivitas itu semua, ini yang kita catat nih. Nah, ini ada namanya penutupannya. Jadi di akhir filter date, itu nanti kas besarnya sebesar 153.550.193. Itu untuk laporan penyataan aliran kas. Lalu di sini ada buku besar. Ini buku besar banget seharusnya. Tapi kita bisa atur seperti biasa. Ini ada tanggal ya. Bisa lihat triwulan pertama, bulan ini atau triwulan lalu. Nah, yang ini adalah jurnal. Kalau kita misalnya mau milih hanya berdasarkan, oh saya mau melihat buku besar hanya untuk jurnal Bank Mandiri ya. Nah, ini nanti kelihatan Bank Mandirinya berapa, debitnya berapa, kreditnya berapa, dan dialihkan ke kemana saja gitu. Selanjutnya ada buku besar mitra. Nah, ini kalau misalnya ada hutang sesama supplier atau kepada pelanggan. Misalnya kalau kita lihat ini ya, di CV Anugrah Jaya Termelang, debitnya 1M 24 jutaan, tapi kreditnya kita 1M 86 juta. Nah, berarti kita mempunyai hutang sebesar 62.289.000 kepada CV Anugrah Jaya Termelang selama di 2024. Itu cara bacanya, contohnya saja ya. Nah, lanjut kita ke analisis faktur. Nah,
Analisis faktur ini adalah secara custom ya, ini benar-benar pure data. Kalau tadi kita dikasih tahu secara laporannya dan secara odo, bisa kita filter, kita bisa mengolah, apa ditampilkan sudah diformat sama mereka ya. Tapi kalau untuk analisis faktur ini murni hanya pure data. Nah, kita ganti poros, misalnya ini telah difakturkan pelanggan dari Agustus 2023 sampai Juni 2024. Misalnya kita contohnya harga rata-rata atau kuantitas produknya yang terjual ya, selama misalnya kita pengennya per Mei. Jadi kalau kita lihat, maka kuantitas produk yang sejual Mei ini sebanyak 1 juta item ya, 1 juta item. Nah, kalau misalnya ini di kita bisa bagi nih, ini itemnya apa aja. Kita matikan ya yang misalnya total ini. Yang ini kalau ke bawah, misalnya saya pengen bagi berdasarkan produk. Nah, ini berdasarkan produk, ini berapa apa saja tuh dia dipisahkan. Lalu kalau misalnya saya tambah ini sebagai rekanan, nah, nanti dia sudah dipisah. Misalnya cara bacanya, kalau di kolom ini berarti Adam memesan bakso BE Super 50 sebesar 17 pack ya. Nah, ini tadi tanggalnya selama di bulan Mei 2024. Seperti itu. Ini memang pure data. Kalau misalnya pakai CSV, nanti kita bisa download untuk dianalisis menggunakan Python ataupun secara Excel. Dan itu saja untuk pengenalannya di bagian modul akuntansi. Nanti di video selanjutnya akan dijelaskan secara detail bagaimana cara membuat faktur, bagaimana cara membuat jurnal, atau bagaimana cara memasukkan bagian akun. Itu nanti di video selanjutnya. Terima kasih.